Panelis yang pertama Dr. Hari Fadilah, SKP, SHMH, MCAP. Kami Aldi Rasmin, SPP Consultant. Profesor Dr. Wahyu Sulistiadi Mars. Profesor Dr. Agus Purwadianto, SH, MSI, SPFM. Kami persilakan Bapak Ibu yang tadi sudah saya panggil namanya untuk bisa duduk di kursi panelis yang sudah disediakan. Pak Anies Baswedan masih bergabung bersama dengan kita? Apakah Pak Anies masih bergabung? Sudah enggak, berarti sayang sekali Bapak Ibu, jadi nanti para panelis baru bisa bertanya dengan para tim suksesnya ya. Saya akan langsung undang Profesor Fasli Jalal, Dr. Berlian, dan juga Dr. Ganis untuk bisa naik ke atas panggung menjawab pertanyaan dari, mohon maaf ada pergantian pemain tampaknya dari juru bicara bidang kesehatan Timnas Amin, Capres nomor urut 1, Dr. Ketua Deputi Nakes Timnas Amin, Dr. Burhanuddin. Oke. Jadi Profesor Fasli Jalal, kemudian Dr. Ganis dan juga Dr. Burhanuddin nanti yang akan menjawab pertanyaan dari sejumlah panelis. Saya persilahkan yang pertama dulu, silakan. Dr. Hari Fadilah, SKP, SHMH, MCAP. Kami persilahkan Bapak Ibu karena waktunya sangat terbatas, saya beri kesempatan kepada Anda semua untuk bertanya maksimal 1 menit. Saya akan ketat nih terhadap waktu karena masih ada sesi berikutnya nanti. Silakan. Cek. Terima kasih. Timekeepernya sudah on ini, Mbak. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Timnas dari pasangan calon presiden nomor urut 1. Kalau tadi kami menyimak paparan visi misi dan rencana aksi dari paslon nomor 1, Pak Anies, saya sedikit menyoroti soal kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan ini. Saya dari PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dengan anggota lebih dari 1.200.000 orang ya, yang mungkin jadi juga pemilih daripada calon-calon presiden ini ya, beserta keluarga dan pasien-pasiennya, begitu ya. Jadi Ibu Bapak, saya ingin menyoroti soal kesejahteraan tadi. Kira-kira instrumen apa sih yang ingin dibangun oleh paslon nomor 1 ini untuk tadi mewujudkan yang disebut dengan kesejahteraan yang beriring dengan pertumbuhan tadi? Karena setiap kampanye pimpinan daerah bahkan presiden setiap 5 tahun itu selalu muncul. Tetapi kesejahteraan tenaga medis, tenaga kesehatan sampai hari ini itu masih kurang diperhatikan dibanding dengan misalnya guru ya, yang selalu disebut-sebut dan mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Nah, saya kira ingin instrumen apa ini yang kira-kira yang kita bisa dapatkan hari ini dari paslon nomor 1 yang ingin kami bawa pulang dan kita kabarkan pada anggota-anggota kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dr. Hari Fadilah. Kayaknya kita sering komunikasi ya Pak pada saat pembahasan Omnibus Kesehatan ya Pak ya. Oke, ini kita langsung tanya, mungkin langsung dijawab terlebih dahulu ya agar lebih fokus begitu. Silakan yang mau menjawab siapa, instrumen apa yang akan dibangun paslon 1 terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan dan juga tenaga medis. Profesor Fasli. Baik, terima kasih Dr. Arif dengan konstituen anggota 1,2 juta orang ya. Tepuk tangan untuk PPNI dulu ya. Pertama tentu seperti yang katakan Pak Anies tadi, bahwa kita melihat kebutuhan ya, kebutuhan kita itu apa. Nah, kita memang harus melihat kebutuhan itu mulai dari 75.000 desa, 10.000 kelurahan dengan komposisi penduduk dan keterpencilan dan segala macam yang bervariasi. Nah, dari sana nanti kita bisa menetapkan berapa sebenarnya kebutuhan tenaga kesehatan dan bidang apa saja yang diperlukan, yang tentu tidak sama antar desa, antar kelurahan karena populasinya berbeda,
masalahnya juga berbeda, tingkat kesulitannya juga berbeda. Kalau ini kita lakukan, insya Allah penyerapan tenaga kesehatan menjadi lebih jelas. Sekali mereka sudah jelas kedudukannya, maka syarat-syarat minimal untuk dibayar sebagai tenaga profesional bukan UMR, di atas UMR karena dia harus menjaga profesionalismenya, itu adalah menjadi hak mereka dan harus diperjuangkan. Jadi karena itu secara singkat, mari kita petakan, pastikan struktur kebutuhan itu dan OP bisa ikut memberikan masukan. Kemudian kita tetapkan struktur ketenagaan seperti apa. Begitu ini sudah ditetapkan, diisi sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan Pak Anies tadi, dan mereka diberikan jaminan kesejahteraannya sesuai dengan standar-standar sebagai orang yang bekerja secara profesional. Kita tahu sekarang dan ke depan dengan adanya peluang dana desa yang lebih besar, pajak yang lebih baik, dan kalau bisa bagaimana spending kabupaten kota itu dijaga dan ditingkatkan, kemudian di tingkat provinsi sampai tingkat pusat, maka insya Allah kemungkinan meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan yang profesional yang bekerja sesuai dengan kebutuhan tadi, insya Allah bisa kita capai. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Fazli. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada, mau ditambahkan mungkin? Saya tambahkan ya. Oke, singkat saja. Baik, ya mungkin Dokter. spesifik kalau instrumen pertanyaannya yang jelas begini Pak Arief dari PPNI, instrumen yang ada itu kan sering mendapatkan masukan, tapi karena pertama prinsipnya begini, pemerintah pusat itu tidak akan melihat kesehatan ini, walaupun desentralisasi itu tidak akan melihatnya layaknya federalisasi. Jadi kesejahteraan di seluruh daerah itu akan dimonitor pusat dulu. Kita harus menempatkan bahwa desentralisasi bukan federalisasi. Apa-apa yang dianggap tidak adil di daerah harus termonitor pusat, dan pusat harus punya cara untuk memastikan kesejahteraan tenaga strategis ini. Itu prinsip dasarnya. Mengenai kesejahteraan itu kan tidak semata-mata persoalan uang, tapi juga persoalan jaminan kesehatan, kemudian juga jaminan keamanan, jaminan hukum, jaminan sosial. Ada 5 kalau berbicara tentang kesejahteraan kan ya. Jadi hak-hak tenaga kerja yang harusnya diberikan kepada tenaga kesehatan kan banyak selama ini yang tidak diberikan. Nah itu semestinya instrumen-instrumen standar itu dululah dilengkapi. Itu BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan dan lain-lain. Itu setidaknya dipastikan dulu di pemerintah ini kan bisanya di institusi-institusi yang dimiliki pemerintah didorong dulu sebagai benchmark terhadap kawan-kawan kita yang bekerja di sektor swasta. Mungkin saya menambahkan itu Pak Arief, prinsipnya kalau persoalan detail teknis ya sekali lagi karena variasinya cukup banyak di tiap daerah, masalahnya berbeda-beda, maka kita akan perlu membahas secara kontinu dan melakukan monitoring. Jadi bukan hanya bicara program sekali, habis itu lupa dimonitor. Gitu. Terima kasih Pak Arief. Oke. Cukup. Selanjutnya mungkin kepada Dr. Ade Zubaida, SSIT MMMKM. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Ade mewakili dari 749.866 bidan di Indonesia. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Yang ingin saya sampaikan, mungkin sedikit saya mengenalkan dulu bahwa bidan di Indonesia dengan jumlah kurang lebih sekitar 700.000 dan tervalidasi saat ini kurang lebih sekitar 400.000 lebih, di mana bidan dalam pelayanan kebidanan kurang lebih sekitar 4,8 juta perempuan Indonesia mendapatkan pelayanan kebidanan mulai dari antenatal, intranatal, postnatal, bahkan bayi, balita sampai anak prasekolah. Dan tentunya bidan berperan dalam respon kebencanaan, kekerasan terhadap perempuan dan juga berperan penting dalam program pemerintah. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini sesuai dengan tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Anies selaku paslon nomor 1, apa rencana strategis untuk memperkuat dan memaksimalkan peran bidan sebagai bagian terintegrasi dalam program penguatan sistem kesehatan nasional
dan juga bagaimana upaya untuk memastikan kolaborasi interprofesional yang adil dan setara dalam mewujudkan percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta stunting di Indonesia. Dan yang tak kalah pentingnya, strategi apa yang tadi juga sudah dipaparkan terkait bagaimana kesejahteraan tenaga medis maupun tenaga kesehatan khususnya bidan di daerah DTPK dan juga bagaimana implementasi untuk nanti pada saat penempatan bidan yang memang saat ini bidan di desa ini jumlahnya sudah berkurang dari jumlah yang memang dulu 83.000 lebih desa terisi bidan, saat ini kurang lebih sekitar 50% hanya desa yang terisi bidan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ibu. Sudah 2 organisasi profesi ya menagih soal peningkatan kesejahteraan. Ini harus ada jawaban konkretnya nih dari para tim ses. Jadi apa rencana strategis untuk memperkuat peran bidan dalam sistem kesehatan nasional, dan tadi Pak Anies menyebutkan soal pendekatan kolaborasi ya ataupun kolaboratif, ini bagaimana cara kolaborasi menekan angka kematian ibu dan anak serta bagaimana peningkatan kesejahteraan bidan. Silakan siapa yang mau menjawab? Oke, Prof. Fazli lagi. Baik, pertama masalah kita jelas ya, angka kematian ibu kita sangat memalukan sebetulnya ya, sebagai negara yang besar anggota G20, angka kematian bayi kita masih cukup tinggi, dan juga stunting dan masalah-masalah yang lain yang sangat bergantung dengan bagaimana pelayanan terhadap perempuan mulai dari remaja yang juga menjadi portofolio dari bidan sampai calon pengantin, sampai mereka membutuhkan untuk istrinya hamil. ASI eksklusif, imunisasi dan seterusnya. Dan saya melihat juga betapa faktor-faktor untuk lansia, karena lansia kita Recording in progress. jadi penurunan dari jumlah bidan. Saya kira kalau tadi KPI semua kepala daerah juga yang tadi saya sebutkan. Kalau ini kita dorong dan semua dana DAU, DAK dikaitkan dengan pencapaian KPI itu, mereka pasti akan melihat bahwa kebutuhan bidan itu pasti akan lebih tinggi. Nah, sekali mereka dibutuhkan di tempat-tempat yang diperlukan dan bekerja dengan profesional, kesejahteraannya pasti dijamin sebagai tenaga profesional. Kita tidak lagi melihat honorer, tidak lagi melihat UMR, tapi melihat kesejahteraannya sebagai tenaga profesional. Karena apa? Karena dia dibutuhkan berdasarkan analisa dan dia bekerja untuk mencapai KPI bersama. Ia KPI kepala desa, ia KPI bupati wali kota, dan tentu gubernur, dan tentu pada akhirnya menteri-menteri terkait. Nah, kalau ini kita lakukan, insya Allah Bu Ade tidak ada keraguan tentang peran desa dan penempatan, pemenuhan kesejahteraannya dan perlindungan karirnya untuk juga punya karir baik sekolah lebih tinggi atau mendalami spesialis tertentu, pindah ke kecamatan yang lain atau kabupaten lain, termasuk pindah antar pulau dan kalau bisa masuk ke pusat-pusat pertumbuhan pelayanan kesehatan secara nasional. Jadi Bu Ade, insya Allah ini bisa kita rencanakan dan kita kawal bersama secara bertahap. Terima kasih. Soal kesejahteraan bagaimana nih Prof. Fazli? Saya katakan tadi kalau dia sudah dibutuhkan sesuai dengan standar dan diangkat. Sekarang kan kalau untuk ASN kan ada PNS, Betul. ada yang sebagai non PNS. Dan dia dibayar secara profesional, jadi terjamin semua kebutuhan mereka. Oke. Tapi tinggal lagi kita menghitung, memastikan agar Mempan BKN setuju, Kementerian Keuangan mendesak,
Tapi karena ini dibutuhkan di tempat-tempat di mana tadi langkah malunya Indonesia sebagai negara G20, angka kematian ibunya masih 190. Jadi ini harus dikerjakan secara lebih serius. Baik, oke. Saya beralih ke yang selanjutnya, Bapak Budi Janu Purwanto, SHMH. Oke, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Budi Janu Purwanto, Ketua Umum Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, yang dahulu lebih dikenal dengan sebutan asisten apoteker. Anggota PAVI di seluruh Indonesia kurang lebih 250 ribuan. Mencermati apa yang tadi disampaikan oleh calon presiden nomor 1 yaitu Pak Anies Rashid Baswedan, saya hanya ingin menyampaikan hal yang terkait dengan organisasi profesi itu sendiri. Bagaimana diketahui, peran organisasi profesi itu sangat bermakna sejak adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap jenis tenaga kesehatan, perlu diketahui bahwa berdasarkan undang-undang tersebut ada 11 kelompok tenaga kesehatan. Salah satunya adalah kelompok tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Berdasarkan undang-undang tersebut disebutkan setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Pembentukan organisasi profesi tersebut bersifat keharusan, bukan kebolehan. Nah, itu sudah terjadi dengan adanya Ikatan Apoteker Indonesia yang berdiri sejak tahun 55 kalau tidak salah, dan PAVI sejak tahun 46. Nah, banyak peran yang diberikan oleh undang-undang tersebut kepada organisasi profesi. Namun seperti yang tadi disampaikan oleh Koordinator Kompak yaitu Dr. Adib, peran organisasi profesi dengan adanya Undang-Undang 17 tahun 2023 dihilangkan. Bahkan pembentukan organisasi profesi tidak lagi merupakan bersifat keharusan, namun menjadi kebolehan. Yaitu setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi. Kami jadi teringat dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015, yaitu putusan nomor 88. Pada saat tersebut ada gugatan dari sekelompok orang yang menginginkan dapat dibentuknya organisasi profesi untuk satu jenis tenaga kesehatan lebih dari satu organisasi profesi. Hasilnya adalah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut. Dengan pertimbangan, supaya tidak salah, saya izin membacakan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam putusan nomor 88 tahun 2015. Baik, mohon dipercepat Bapak, masih banyak panelis yang lain. Siap. Apabila organisasi profesi yang sudah ada dibentuk lagi dengan organisasi profesi baru dengan kompetensi yang sama, organisasi profesi tersebut akan menimbulkan kerancuan baik dalam menjalankan kegiatannya maupun pandangannya. Mengingat organisasi profesi adalah organisasi yang menggambarkan keterwakilan dari setiap jenis bidang tenaga kesehatan. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini akan tetap dibiarkan? Mengingat tadi ada 4 yang akan dilakukan oleh Pak Anies jika nanti terpilih. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, ini mengacu ke Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang Omnibus Kesehatan. Silakan, mungkin satu orang saja dulu yang menjawab. Baik, terima kasih. Begini, peran organisasi profesi, sebenarnya kajian tentang organisasi profesi itu kan ada beberapa ya, kemarin saya mau meluruskan dulu. Ada yang berpendapat, terutama kalau untuk di kedokteran, ada beberapa yang dispute tentang apa sih definisi organisasi profesi. Kemudian dibedakan dengan ormas kan gitu. Jadi sebenarnya posisi hari ini itu ada kekosongan hukum tentang organisasi profesi itu apa, kalau per definisi. Kalau nanti perlu kita bahas sebetulnya untuk
yang existing sudah ada dan berperan baik ini bagaimana pelibatannya dan apakah bisa dibentuk kerangka, diperlukan pembentukan kerangka regulasi baru untuk menetapkan hal tersebut. Saya kira saya lebih melihat peluang untuk kita bahas bagaimana kerangka regulasinya supaya memang ada kejelasan. Sebelumnya itu kalau Bapak ahli hukum kan juga pasti melihat ya, definisi ini mana ormas, mana organisasi profesi. Itu kan dispute-nya jadi membingungkan. Jadi jenis kelamin organisasi profesi itu mestinya ada regulasi tersendiri kalau saya melihatnya. Yang jelas pada posisi paling fundamental Pak Anies tadi menegaskan bahwa mengharapkan dan menghargai ya. Kita kan tidak bisa ujuk-ujuk orang membuat sebuah organisasi kesehatan, tiba-tiba dia bagaimana gitu. Itu kita pendekatan yang terlalu politis dalam aspek organisasi kesehatan saya kira harus kita hindari gitu. Jadi kita menghargai organisasi-organisasi existing yang bahkan sebelum undang-undang itu ada sudah berperan di dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Sebelum undang-undang praktek kedokteran ada, sebelum undang-undang kesehatan ada, banyak organisasi ini yang sudah berkontribusi gitu. Oke. Terima kasih. Jadi mungkin Prof. Fazli bisa memberikan jawaban lebih ringkas yang ditunggu begitu ya. Apakah dari timnya Pak Anies, dari Mas Anies akan merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 seperti niatnya merevisi ataupun mengembalikan Undang-Undang KPK? Harus ditunggu nih janjinya Prof. Ya, pertama dulu kita tidak meragukan lagi. Fungsi organisasi profesi itu sangat vital untuk orang-orang yang profesional. Dia membangun etik, dia menjaga etik, dia melindungi, dia memberikan kesejahteraan, ikut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan, dan yang paling penting meningkatkan kemampuan profesional berkelanjutan. Jadi kalau tema ini kita besarkan, tidak ada keraguan bahwa kita memerlukan organisasi profesi. Sekarang bagaimana kedudukannya? Nah ini tentu berdasarkan pada peraturan perundangan. Tapi kita juga tadi kan MK sudah memutuskan. Dan kemudian best practice di internasional sudah jelas. Jadi menurut saya Pak Anies kan mengatakan tadi, apa yang perlu dirubah, apa yang perlu diperbaiki. Mari kita bersama-sama untuk melakukan analisa itu. Oke, itu maksudnya mengarah ke situ. Karena masih abu-abu nih dan kayaknya ini kan Prof. Fazli. kalau dia berdasarkan undang-undang itu kan domainnya sampai ke DPR. Oke. Ya, tapi upaya ini kan harus dibangun dan saya kira pendudukan organisasi profesi kepada 5 fungsi itu kita tidak perlu perubahan undang-undang, segera aja kita urus bersama. Oke, Ya. jadi ada political will ya dari Pak Anies untuk tadi memperbaiki yang undang-undang belum existing pas, ini ya. Karena tadi Undang-undang 17 tahun 2023. Adilkah, betul-betul setarakah, betul-betul kepentingan publik terbaikkah, berdasarkan best practice, evidence, apa yang dilakukan internasional, baru kita lihat regulasinya itu perlu enggak direvisi atau diperbaiki. Baik. Ya, terima Oke, kasih. nanti kita tagih janjinya kalau menang Pilpres ya. Selanjutnya Profesor Dr. Menaldi Rasmin, SPPK, kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang saya hormati di depan, saya Menaldi Rasmin. Saya tidak menyebutkan jumlah anggota dari organisasi profesi yang saya wakili, Ikatan Dokter Indonesia, tapi saya menyebutkan 750 orang dokter yang meninggal dunia karena menangani COVID. Jadi artinya itu adalah bukti bahwa altruisme, mengedepankan untuk menolong orang lain dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri terjadi dan terbukti di Indonesia. Bapak-bapak yang saya hormati yang mewakili pasangan calon 01, berita terakhir dari Bappenas menyebutkan serapan belanja kesehatan adalah 6,9%. Sedangkan kita juga tahu bahwa ada penghapusan anggaran kesehatan, mandatory spending untuk negara yang berpenduduk 270 juta jiwa ini tersebar di 17.000 pulau. Nah pertanyaannya adalah, jika pasangan calon bapak-bapak dari 01 ini menjadi presiden dan wakil presiden, bisakah menyampaikan kepada kami di sini bagaimana strategi untuk pemenuhan biaya atau anggaran, karena tadi sudah dihapus ya,
untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan besar seperti kesehatan ibu, bayi, dan anak, masalah TENKES atau stunting, penyakit 2 peringkat dunia tuberkulosis dan kusta, serta juga pemenuhan dan keterjangkauan layanan kesehatan di tingkat masyarakat itu sendiri, dan tentu dengan penjaminan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan kerja, dan kepastian jenjang karir dari SDM kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lagi-lagi mengacu ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ya, Prof ya. Terima kasih. Soal penghapusan mandatory spending sebetulnya ini juga menjadi sorotan publik, kemudian dikhawatirkan akan mengurangi ataupun menurunkan kualitas pelayanan kesehatan kita. Silakan, siapa yang ingin menjawab? Saya coba jawab ya. Terima kasih Prof Menaldi. Pertama saya ingin meluruskan bahwa apa yang menjadi acuan di dunia itu bukan 5% APBN, tapi 5% GDP. Dan itu adalah acuan untuk memotret bagaimana sebuah negara itu dianggap spendingnya, belanja kesehatannya itu cukup untuk mencapai universal health coverage. Itu diskusinya sebetulnya cukup panjang, tapi angka yang kita punya kemarin, Indonesia itu belanja kesehatannya masih 3%, 3 sekian persen dari GDP. Dan itu jauh lebih rendah daripada Thailand, dan Thailand lah yang saya ingat jauh lebih rendah. Jadi kalau kita melihat kerangka yang disampaikan Pak Anies tadi dan beberapa yang beliau sampaikan dalam beberapa pidato terpisah ya di forum lain, Prof. Pak Anies itu mengatakan begini, negara itu tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Jadi yang pertama saya ingin katakan, semestinya BPJS itu tidak berbicara defisit ketika bicara pembiayaan. Gitu. Berapa kebutuhan kesehatan untuk rakyatnya? BPJS ini kan non-state auxiliary body yang diperuntukkan untuk memastikan standar healthcare yang dibutuhkan. Any cost mestinya ditutup. Mestinya ya. Tapi ini kan bahasa Pak Anies, tidak berbisnis. Kalau itu kepentingannya untuk manusia, pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas di visi misi, boleh dilihat. Itu artinya kalau saya mengatakan begini, politik anggaran itu pasti akan dipengaruhi dengan cara berpikir. Jadi tidak mungkin politik anggaran berubah kalau cara berpikirnya nggak berubah. Karena itu saya menyampaikan bahwa ada yang berubah secara fundamental dari visi misi Amin itu adalah melihat kesehatan itu sebagai instrumen strategis dan tenaga kesehatan sebagai tenaga kesehatan strategis. Ini dulu Prof. Gitu sehingga politik anggarannya bisa ikut. Yang kedua tadi Pak Anies juga menyampaikan yang saya baru dengar juga ya, beliau melihat health in all policies. Beliau melihat di departemen-departemen lain untuk menghadirkan kesehatan yang lebih holistik. Artinya anggaran kesehatan itu bukan hanya kita sementara ini menghitung APBN itu yang dibelanjakan di bidang kesehatan dan seterusnya, dan itu beberapa kajian mengatakan tidak tepat sasaran. Serapannya sekian persen hanya untuk ini, hanya untuk itu. Di daerah mungkin juga lebih banyak itu. Saya kira kita memerlukan satu roadmap untuk menyusun dengan prioritas untuk menghadirkan, mari kita lihat kesehatan dan kita dorong bersama bahwa pembiayaan kesehatan ini, oke lah katakanlah yang diacu dunia 5% GDP, bisa nggak kita lebih besar? Kalau kita bisa lebih besar kenapa cuma 5% GDP? Begitu. Tapi persoalannya tentu ada persoalan-persoalan lain ya Prof ya, misalnya begini, mungkinkah belanja kesehatan 5% GDP itu dengan tax ratio yang masih kecil? Kan saling berpengaruh. Tapi kita komunitas kesehatan mestinya kita mendorong. Kenapa acuannya hanya 5% gitu. Jangan sampai yang disebut mandatory spending Mbak, 5% kemudian orang cuma puas asal memenuhi kewajiban 5%. Oke, jadi begitu. Konkretnya apa nih? Akan apa? Konkretnya prioritas kesehatan pembiayaan mungkin bisa lebih besar. Artinya seperti yang disampaikan. Jadi mereview lagi bahwa akan kembali memasukkan soal mandatory spending itu di undang-undang kesehatan atau bagaimana? Kan ini kan sebelumnya. Sebentar, kan ini pokok poinnya tadi pertanyaannya adalah tentang belanja kesehatan, bukan soal mandatory. Okay. Dasar mandatory spending itu saya sudah sampaikan. Bukan 5% APBN Ya, kita berapa sih? 5% GDP. Ya. Mari kita patok di situ untuk pembiayaan kesehatan. Angkanya itu GDP. Gitu. Jadi Amin ini punya komitmen sangat kuat dari visi misinya untuk memprioritaskan kesehatan. Artinya anggaran kenapa cuma bicara 5% gitu loh. Jadi akan dinaikkan. Mari kita dorong. Oke, jadi Gitu. belum mari kita dorong itu berarti belum ada ya?
saat ini kan divisi misinya kerangkanya. Maksudnya kita jangan bicara teknis, Mbak. Kalau Iya. teknis itu kan penganggaran akan butuh pembahasan-pembahasan yang panjang. Betul. Tapi kan kesehatan sebagai salah satu fondasi nih. Of course. Betul. Seperti pendidikan, karena pendidikan sudah Yes. tinggi, kesehatan. Iya, betul. Jadi, Ya mari anggarannya kita dorong untuk lebih besar. oke, baik. Gitu. Boleh nambahkan dikit, Mbak? Silakan, Ya. silakan Prof. Asli. Jadi artinya faktanya kita butuh anggaran kesehatan lebih besar. Itu nggak bisa diganggu gugat. Sekarang bagaimana kita mencari sumber pembiayaan ini secara berkelanjutan. Tadi Pak Anies mengatakan bahwa bagaimana agar kebutuhan kesehatan ini dimasukkan ke berbagai sektor. Oke. PU, pertanian, tuh gizi, Jadi, ketahanan pangan. Saling subsidi silang begitu. Bukan diperbesar. Oke, diperbesar. Karena anggaran sektor kesehatan tentu dilihat juga di antara berbagai kementerian. Tapi kalau kita udah isi semua kebutuhan kesehatan di berbagai sektor yang lain dan kemudian kita tingkatkan juga secara bertahap anggaran kesehatan, sebetulnya mendekatilah 5% GDP itu bukan terlalu lama. Apalagi kalau tax ratio kita membaik dan kerjasama antara anggaran pusat, anggaran provinsi, anggaran kabupaten, dan karena posyandu, bidan desa segalanya bermain di desa, bukan tidak mungkin keempat lini ini disinergikan. Jadi mungkin bisa melebihi dari mandatory spending yang 5% di pusat, 10% di daerah. Tapi karena sekarang tidak ada di undang-undang, tentu upaya kita akan lebih besar. Saya melihat Karena payung harusnya, hukumnya kan nggak ada nih Prof. ya Yang harus kalau dilakukan kita pertama berani adalah, ya, saya orang yang harus pendidikan. dilakukan pertama adalah menyediakan payung Betul. hukum itu. Ya, kita dulu menikmati kalau untuk pendidikan 20% itu tidak bisa diganggu-gugat karena di Undang-Undang Dasar. Sudah ada. Dulu kita beruntung ada kata-kata mandatory spending di Undang-Undang Kesehatan. Tapi sayang kan dihilangkan. Nah, mari kita karena kebutuhannya lebih dari itu, kebutuhannya ini yang kita perjuangkan bersama. Kebutuhannya Terima itu adalah memasukkan kembali berarti. kasih. Mungkin Mandatory salah satu nanti ya, kan ini kan Salah satu caranya. proses politik nanti kan. iya, iya. Kalau misalnya tadi, apakah adil, apakah betul-betul untuk merata, apakah kepentingan publik, apakah berdasarkan evidence. Kalau negara-negara maju yang terbesar itu bukan pendidikan, bukan pertahanan, tapi Kesehatan, kesehatan. betul. Nah, kenapa kita tidak menuju ke sana? Terima Oke, kasih. terima kasih Prof. Asli. Selanjutnya Atna Permana SKM Biomed PhD. Silakan Pak Atna. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Jadi kami itu kalau dilihat di rumah sakit ada unit laboratorium, nah itu adalah kita. Selalu bekerja di balik layar dan sudah biasa dilupakan orang. Seperti itu. Kita beri Jadi- tepuk tangan dulu dong Bapak sebagai apresiasi. Baik, terima kasih. Dan kami tadi sangat menyoroti dari agenda itu ada dua yang kena dengan kami. Pertama PMK 43 tahun 2019 bahwa kami termasuk 9 tenaga fundamental. Yang keduanya masuk dalam ketahanan kesehatan. Nah tadi disampaikan bahwa laboratorium itu akan ditingkatkan untuk laboratorium testing di slide-nya beliau. Dan kami di sini juga ingin menyampaikan bahwa lab itu belum terintegrasi dan menjadi komponen vital yang disebutkan dalam regulasi dari pusat hingga hilir. Dari hulu sampai hilir itu belum. Kami hanya sisipan saja, makanya kami selalu dilupakan. Tapi saat COVID-19 hadir, negara ditentukan oleh laboratorium. Kami sampaikan kalau Anda positif pasti diam di rumah. Begitu. Nah sekarang Indonesia ketika menghadapi penyakit baru yang tiba-tiba muncul, kayaknya kita kaget, kita belum siap untuk menanggapi itu karena laboratorium kita ini belum begitu settle. G20 kemarin ada kesepakatan pandemi. Kalau misalnya ada pandemi muncul, kebijakan dari WHO, tapi di beberapa negara tidak bersedia karena itu menghilangkan kedaulatan negara. Dan laboratorium yang menolak itu labnya sudah sangat settle sekali, beserta SDM-nya dan seterusnya. Nah kami ingin menanyakan bagaimana langkah konkret dan komitmen konkret dari Pak Amin ini terhadap peningkatan laboratorium karena efek dominonya banyak, SDM-nya ditingkatkan, kesejahteraannya ditingkatkan gitu. Nah kami mohon diperhatikan hal itu. Kemudian yang kedua, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau paslon 1 menang, kami siap menagih janji. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, menarik sekali bagaimana langkah konkret terhadap peningkatan laboratorium
dalam visi misinya Pak Anies Baswedan. Silahkan yang mau menjawab, Pak Burhan mungkin. Oke. Jadi sekali lagi kita bicara kerangka visi misi. Kalau teknis seperti Pak Anies sampaikan, kita jangan bahasa Jawa ini nguyai segoro. Kadang-kadang kita punya persepsi, tapi intinya ada poin bahwa kita mau mengajak kawan-kawan berdiskusi. Tadi beberapa yang sudah disampaikan itu secara teknis ya itulah yang ada di visi misi ya, yang sudah disampaikan, sudah disepakati tim keseluruhan. Kalau itu ada yang kurang, maka mohon diberi masukan. Kira-kira menurut jenengan itu apa yang diperlukan untuk, kan sudah diapresiasi secara umum, siapa tahu ada yang kurang gitu. Ya monggo masukannya lah, karena kalau standar-standar begitu kan diskusinya pasti versinya banyak ya. Itu kami mungkin juga tidak di detail teknis itu tentu banyak kekurangan dan mohon masukannya lah. Kalau saya begitu, mungkin itu saja Mbak respon dari kita. Mau ditambahkan mungkin Prof? Iya, artinya kita kan mendengar tadi bagaimana pengalaman Mas Anies di DKI pada waktu COVID dan peran laboratorium karena memang berdasarkan struktur dari hulu ke hilirnya laboratorium ini sangat instrumental. Dan beliau juga mengatakan bahwa kelengkapan peralatan dan obat itu menjadi bagian dimanapun diperlukan, mulai dari posyandu, puskesmas sampai rumah sakit tipe D, C, B, A, dimanapun diperlukan itu tentu akan menjadi bagian dari kebijakan dan penganggaran dan program. Jadi artinya saya kira pemeranan laboratorium dan tenaganya tentu akan menjadi vital sesuai dengan bagaimana kita mengantisipasi terhadap kemungkinan pandemi lagi apapun bentuknya nanti. Dan COVID membuktikan betapa strategisnya peran laboratorium dan SDM-nya. Oke, baik. Selanjutnya Profesor Dr. Iskari Ngadiarti, SKM MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, saya adalah mewakili dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia yang sekarang ini anggotanya ada kurang lebih 67.000 yang beredar di seluruh Indonesia. Menyimak dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Anies pada pencerahan pada pagi hari ini, yaitu bahwa ingin mencapai sehat untuk semua. Namun kalau kita amati sampai saat ini, terkait dengan masalah gizi, kita masih menghadapi 2 masalah gizi, bahkan sekarang menjadi 3 masalah gizi, yaitu di samping adanya gizi kurang, gizi lebih, dan adanya defisiensi zat gizi mikro. Pada saat ini, memang pemerintah telah melakukan berbagai intervensi, diantaranya adalah ada intervensi sensitif dan spesifik. Yang menjadi permasalahan adalah sensitif dilakukan oleh kementerian lain, kemudian spesifik dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Yang menjadi permasalahan di lapangan adalah sulitnya melakukan koordinasi. Inilah yang menjadi permasalahan, dan di samping itu adalah lemahnya monitoring dan pengawasannya. Oleh karena itu kami juga ingin tahu sejauh mana nanti kalau Pak Anies menjadi presiden, sejauh mana bagaimana mengatasi koordinasi lemah di negeri ini. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan defisiensi zat gizi mikro. Kita tahu bahwa dari hasil evaluasi konsumsi pangan di Indonesia, masyarakat kita yang masih lemah adalah di lemahnya konsumsi protein hewani. Sehingga defisiensi zat gizi mikro itu terjadi peningkatan terus-menerus dari hasil Riskesdas tahun 2017-18 maupun dari SSGI. Sementara kalau kita bicara dengan zat gizi mikro itu kayanya ada di protein hewani dan ada di sayur dan buah. Sementara asupan masyarakat kita sangat-sangat rendah terutama di konsumsi protein hewani. Tadi dikatakan bahwa kita ingin mencapai kesetaraan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana strategi yang akan diambil untuk meningkatkan konsumsi B2SA untuk masyarakat, terutama adalah yang terkena dampak stunting maupun dampak kekurangan gizi.
Karena kita lihat bahwa di Indonesia terjadi ketimpangan. Kaya makin kaya, miskin makin miskin. Jadi yang miskin sulit sekali mendapatkan makanan berkualitas. Oleh karena itu bagaimana menjamin makanan berkualitas untuk golongan lemah. Demikian, terima kasih. Baik, silakan langsung saja Prof. Hasli. Pertama, kalau kita lihat konvergensi antara intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif itu kan kunci dari penanganan lintas sektor dan koordinasi antar program ya. Dan ini berarti kan di tingkat keluarga, baik keluarga yang berisiko melahirkan anak stunting atau ibu hamil yang berisiko melahirkan anak stunting atau kondisi di rumah tangganya penuh dengan risiko untuk menjatuhkan anak pada stunting. Nah, saya melihat yang belum ada sekarang adalah bagaimana data tingkat desa yang dikumpulkan dari semua posyandu, by name, by address, dengan 26 variabel, yaitu 9 variabel gizi spesifik, yang bisa kita ikuti anak mana, ibu hamil mana, rumah tangga mana yang belum mendapatkan, dan 11 intervensi gizi sensitif. Dan juga ada yang akan diterima oleh anak, ada yang diterima oleh ibu hamil, ada yang merupakan intervensi kepada keluarga. Nah, kalau 26 variabel ini baik dari data IPPGM, dari data pendataan keluarga BKKBN maupun data kemiskinan kita jajarkan, dan setiap tahun rembuk stunting desa mulai bulan Januari yang nanti bermuara kepada musyawarah pembangunan desa, musrenbang desa, itu sudah berdasarkan data yang merupakan by name by address dengan 26 variabel, dan kita pasti nanti anak mana yang perlu karena dia wasting makanan tambahan, siapa yang belum dapat tablet besi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau ini kita pastikan dikoordinir di tingkat desa, di sana ada bidan desa, ada pendamping desa, ada kader pembangunan manusia, dipastikan itu Prof, maka nanti usulannya jelas. Berapa jamban keluarga yang diperlukan, berapa air bersih keluarga yang diperlukan, berapa tablet besi yang harus diberikan, berapa makanan tambahan yang harus disediakan. Nah, nanti waktu usulan itu naik disambut dengan APBD dan dana DAK di kabupaten kota, dan sebagian nanti tentu naik ke sektor-sektor di pusat. Begitu turun berapapun jumlahnya, apakah separuh, apa sepertiga, tapi jatuh kepada anak-anak tadi, keluarga-keluarga dan ibu hamil tadi secara konvergen, bertemu antara gizi spesifik dengan gizi sensitif, dan kita monitor Bu, kita monitor Prof, siapa yang harusnya dapat belum dapat, kalau tidak bisa tahun ini, tahun depannya diprioritaskan. Jadi saat ini the last mile-nya kita belum bermain secara spesifik di tingkat desa, sehingga rencana intervensi yang konvergen itu masih mimpi, karena lari-lari yang dapat jamban rumah ini, yang dapat air bersih rumah yang lain, yang anaknya diberi makanan tambahan berbeda, padahal kalau by name by address dengan 26 variabel, dan itu bisa dilakukan karena tidak terlalu rumit dan dijadikan dasar perencanaan, insya Allah perencanaan lebih akurat, intervensi bisa dimonitor, dan akuntabilitas dari sektor-sektor gizi spesifik dan gizi sensitif bisa kita minta pertanggungjawabnya karena dananya jelas. Terima kasih. Baik, memang biang keladi persoalan semuanya di Republik ini adalah data. Data kesehatan, data pemilih, data bansos, semuanya memang di Republik ini persoalan data itu yang menjadi kunci biang kerok semuanya ya Prof ya. Selanjutnya Profesor Dr. Gigi Mardiati. Oke, selanjutnya Profesor Dr. Arif Sumantri, SKM MKes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Sumantri, Ketua Umum HAKLI, ada anggota 65.700 orang. Pertama, pada saat saya mendengarkan dan menyimak paslon 1, terus terang terus, tapi saya belum berterus terang. Kenapa? Karena masih menjadi reinkarnasi dari Perpres 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional, yang kemudian dievolusikan dalam 6 pilar transformasi kesehatan. Tapi ada sedikit kecerahan, yaitu berbicara sanitasi dan air minum. Hanya yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana yang tidak bisa dihindari
apa yang akan dibaca ke depan, bahwa ke depan perang tersebut bukan dari masalah tambang, bukan masalah hal yang terkait tentara, tapi adalah bagaimana krisis air, krisis iklim yang belum terbaca dan tergambar. Karena apa? Negara yang kuat, bangsa yang sehat harus terjamin air yang sehat dan aman. Sementara kita ketahui bahwa yang terjadi sekarang, kita adalah air yang dikapitasi. Saya pernah bercerita kepada tim SES bahwa kalau mata air itu pada kapitalis, air tanah pada sosialis, air mata pada melankolis. Pertanyaan saya sekarang adalah, kalau seandainya tim perumus dan sekaligus juga paslon 1 diberi kesempatan takdir berkata untuk memberikan amanah jadi pemimpin negara, apakah mempunyai komitmen yang istiqomah untuk merumuskan kebijakan dari sebuah regulasi yang sangat benar-benar bercampur baur, yang di situ bagiku bagimu, bukan bagiku Indonesia aku Indonesia Emas 2045. Contohnya seperti misal tadi yang disebutkan Perpres 72 tahun 2021. Itu menjadi sebuah kendala yang banyak lintas sektor, lintas program mempunyai persoalan yang sama. Begitu juga, apakah tim SES nomor paslon 1 mempunyai komitmen untuk mendayagunakan eksploitasi tenaga yang ada di puskesmas, yang ada tenaga kesehatan. Kalau seandainya tersebut ada pengawas kualitas lingkungan, ada pengawas kualitas air minum yang dapat menurunkan salah satunya stunting, TB, AKI, AKB yang bisa memberikan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin Pak Burhan, Dr. Burhan dulu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi seperti tadi kami sampaikan bahwa sebenarnya kami sudah merilis dokumen resmi, visi, misi, dan program. Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa mempelajari di sana, dan saya juga sempat membandingkan ya dengan dokumen dari paslon yang lain. Dan kalau hemat saya, yang lebih konkret, lebih detail itu ya di Amin gitu. Nah, kalau yang tadi tentang air, memang kita ada jadi di dalam dokumen kita itu kami menyebutnya ada 8 misi ya. Nah, misi yang relate dengan kesehatan itu adalah misi 5. Kami memberi judulnya itu mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Nah, agenda dalam misi 5 itu ada 17. Dan 8 diantaranya itu relate dengan kesehatan. Nah, di dalam 8 agenda misi itu ada 41 program. Tadi Pak Anies sudah memberikan gambaran sebagian besarnya. Ya. Nah, yang terkait dengan lingkungan, lebih spesifik ke tadi itu ada di dalam, kami menyebutnya pola hidup dan lingkungan sehat. Di dalam pola hidup dan lingkungan sehat itu ada 6 program. Memang belum bicara spesifik tentang air tadi, Pak. Nah, untuk di hal-hal yang seperti ini kami sangat terbuka untuk menerima masukan yang lebih spesifik, karena kita ini kan rata-rata kalau kita nakes itu kan bicaranya itu spesifik ya, detail gitu. Silahkan diberikan masukan, kami akan akomodasi. Tadi sudah ada beberapa juga teman-teman dari organisasi profesi yang sudah menyerahkan dokumen policy briefnya ke kami. Kami sangat hargai. Nah, buat yang lain mari kita cermati apa yang sudah kami sampaikan dalam bentuk dokumen ofisial itu, lalu kita bisa berdiskusi di situ. Terima kasih. Baik. Saya tambahkan. Ya. Yang pertama, kalau spesifik soal air di visi misi itu isunya isu lingkungan. Masuknya di situ. Ada untuk ketersediaan air bersih, mungkin nanti dokumen visi-visi bisa, saya nggak hafal, tapi ketersediaan air bersih itu menjadi fokus, itu pertama. Tapi pertanyaan tadi kan komitmen ya Pak ya. Komitmen untuk yang ditanyakan tadi, saya jawab singkat aja, kita komit serius dengan apa yang ditulis di situ dan apa yang saya sampaikan di Sekretariat PBID waktu itu dan hari ini dan disampaikan Pak Amin, komitmennya serius Pak untuk yang Bapak tanyakan tadi. Terima kasih. Komitmennya serius, nanti kita tagih kalau masuk putaran 2 ya Prof. Oke, selanjutnya Profesor Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi Mars.
Terima kasih. Saya mewakili YAKMI yang jumlahnya kurang lebih 120 ribuan. Pertama, saya tadi sudah terima kasih kepada tim yang sudah menerima buku Kedaulatan Kesehatan Menuju Indonesia Emas dari YAKMI. Semoga dimanfaatkan sebagai masukan dari kami. Yang kedua adalah kami juga ingin menyampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Anies tentang visi misinya yang berkaitan dengan health in all policies. Nah, kaitan dengan itu kami ingin bertanya lebih lanjut, bagaimana komitmen konkret dalam agenda strategisnya itu dilaksanakan dalam pelaksanaan kesehatan yang berkaitan dengan program promotif dan prevensinya untuk segala aspek kehidupan, mulai dari orang-orang yang memang awal kehidupan sampai akhir kehidupan, yang dimulai dari orang-orang sehat itu sendiri yang dilakukan. Contoh misalnya bagaimana penerapan program-program stunting, ya, dan juga bagaimana pengendalian tembakau itu bisa memasuki sektor-sektor lain yang sampai sekarang ini kelihatan sangat sulit. Itu adalah program bagaimana melindungi orang sehat Indonesia agar tetap sehat. Juga kaitannya misalnya dengan komitmen-komitmen global seperti yang dilakukan pada FCTC tembakau. Apakah Indonesia nanti jika terpilih calon ini akan meratifikasi FCTC sehingga menjadi anggota yang memang komitmen terhadap pengembalian tembakau? Karena juga peraturan kawasan tanpa rokok sekarang ini juga ternyata masih belum efektif, terbukti dengan masih tingginya prevalensi perokok di Indonesia. Untuk itu kami mengharapkan jika terpilih daripada calon satu ini, itu apa program-program konkret promosi dan preventifnya yang berkaitan dengan melindungi orang sehat Indonesia. Terima kasih. Bagaimana melindungi orang sehat di Indonesia, dan ini yang paling penting nih, apakah Anies Mohaimin akan meratifikasi ataupun menandatangani FCTC ya, Framework Convention of Tobacco Control, karena itu penting sekali mengingat angka perokok di Indonesia sangat tinggi. Silakan Prof. Fazli atau Dr. Ganis. Saya mungkin spesifik FCTC diskusinya kayaknya masih agak panjang gitu ya. Kita melihat diskusi internasionalnya ada banyak pertimbangan dan saya belum bisa menjawab ini, tapi kalau menurut Bapak itu diperlukan, sekali lagi kita open untuk diskusi. Tapi kalau konteksnya, karena itu kerangkanya kan agak beda dengan kesehatan ya, apa ada aspek perkebunan dan lain-lain lah. Saya nggak bisa komentar spesifik, tapi kalau berbicara kesehatan promotif preventif, yang pertama sangat jelas, very bold di dokumen visi misi, niatannya sekali lagi kerangka pikirnya adalah fokus ke promotif preventif, artinya menggeser, artinya bukan berarti meninggalkan kuratif ya, tapi fokus itu diberikan lagi lebih dengan beberapa contoh program yang akan diprioritaskan, itu misalnya penguatan peran bidan, dan termasuk ketika bicara angka harapan hidup, tentu kita berbicara bagaimana lansia itu bisa hidup dengan nyaman. Dan itu ada layanan yang tadi disebut home care dan lain-lain, terutama layanan prioritas untuk lansia. Nah, itu komitmen yang cukup bold disampaikan. Terus kemudian kalau misalnya yang ditanyakan spesifik soal apa tadi ya, rasanya tentang komitmen untuk pencegahan ya Pak ya. Ya. Untuk pencegahan kalau kaitannya tembakau saya menduga itu soal rokok gitu ya. Kalau persoalan rokok yang jelas kalau promotif preventif itu kan juga harus dicegah, yang menurut saya kita itu harus sangat, karena merokok itu kita lihat sebagai tumbuh dari lingkungan, sehingga aspek pencegahan, edukasi untuk hidup sehat itu betul-betul harus diperkuat. Iya, tapi pertama. komitmen pemerintahan ke depan itu juga ditunggu Dr. Ganis. Jadi bagaimana political will dari pemerintah yang akan terpilih ke depan dari paslon Anda untuk tadi menandatangani FCTC itu? Kalau FCTC karena itu, pemerintahan sebelumnya tidak berani. Apakah kemudian calon Anda akan? Saya spesifik soal FCTC tadi sudah menjawab, saya tidak bisa berkomentar jauh karena itu dimensinya bukan hanya kesehatan kan. Ya. Gitu. Tapi kalau soal kesehatan, upaya promotif preventif itu menurut saya begini, kalau itu kesehatan dalam kaitannya dan tembakau, mestinya upaya prevensi kemudian mempermudah akses untuk orang berhenti merokok, itu juga harus diperkuat dan
artinya promotif preventif lah, gaya hidup sehat itu yang diperkuat. Mungkin itu, terima kasih yang bisa saya jawab. Prof. Fazli mungkin. Artinya kita sepakat bahwa promotif dan preventif ini menjadi pilar yang cukup besar ya. Dan karena itu penguatan posyandu yang tadi disampaikan dan didukung oleh puskesmas yang lebih lengkap, yang lebih tenaganya lebih memadai dan juga sarana prasarana mendukung, biaya operasionalnya lebih bebas untuk beroperasi ke bawah, itu menjadi bagian penting. Nah, Pak Anies sendiri udah punya pengalaman posbindu tentang lansia. Dia memang melihat bahwa lansia ini makin lama, sekarang udah 25 juta lebih ya, dan pada tahun 2045 nanti 2050 20% dari penduduk kita itu umur 60 tahun ke atas. Jadi ini hal yang sangat penting, preventif dan promotif pada mereka, dan juga home care dan segala macam menjadi penting. Nah, saya melihat juga apa yang dilakukan Pak Anies di Jakarta. Jadi beliau membuat database, setiap tahun dia punya semua data keluarga, si Carik namanya. Jadi dengan data yang rinci tadi, intervensi preventif dan promotif dilakukan oleh Dasawisma. Jadi beliau punya hampir 98.000 kader Dasawisma yang tiap hari bisa berdialog dengan 20 keluarga di bawah sana. Nah, ide ini mau diangkat ke secara nasional dengan penguatan posyandu, dan insya Allah ini akan membuat preventif dan promotif bukan hanya cita-cita, tapi ada langkah-langkah konkret untuk merealisasikannya. Oke, baik. Karena waktu kita sudah agak mepet ya, saya selanjutnya Profesor Dr. Agus Purwadianto, SH, MSI, SPFM. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengarkan komitmen dari Pak Anies bahwa antara lain akan mengurangi ketergantungan, antara lain adalah bahan baku obat dan alat kesehatan. Nah, bagaimana caranya, teknisnya mungkin, atau komitmen gedenya agar hal tersebut bisa terlaksana, khususnya bagaimana mengangkat jamu, karena jamu sering didiskriminasi, dan bagaimana disaintifikasi dan diarahkan menjadi produk-produk komplementer sehingga bisa merata dipakai oleh rakyat, sehingga dalam rangka melaksanakan self care itu terjamin dan tidak dilakukan katakanlah kriminalisasi dalam bentuk adanya bahan kimia obat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami sebagai PP Kestraki, Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia, itu adalah yang terbaru dan memang masih minoritas di sini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami juga tadi Pak Anies menyampaikan ingin melanjutkan yang baik. Sejauh pengaman saya ada Perpres tentang pengembangan dan pemanfaatan jamu, itu yang sudah diundangkan dan sudah menyangkut banyak kementerian dan lembaga, termasuk di situ ada unsur bagaimana meningkatkan jamu komunitas, bukan hanya untuk jamu industri. Jadi dalam hal ini mungkin mohon itu agar bisa dilanjutkan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku obat dan bagaimana lebih memprioritaskan jamu dan juga obat-obat tradisional herbal. Silakan. Baik. Pertama di visi misi Pak Amin, beliau akan menaikkan anggaran riset. Anggaran riset. Karena dengan adanya peningkatan anggaran riset dan memaksimalkan potensi perguruan tinggi, maka kebutuhan-kebutuhan R&D dari jamu dan juga hilirisasi jamu, seperti misalnya apakah safety-nya, kemudian zat aktifnya kalau diperlukan, kemudian bagaimana sampai kalau bisa nanti tidak saja sebagai minuman atau makanan sehat, tapi bisa kalau uji kliniknya, sudah uji animalnya, bisa diteruskan sampai uji klinik, mana tahu sebagian bisa menjadi obat benar, yang bisa selain dipakai dalam negeri bisa sebagai internasional. Tapi ini tentu sangat tergantung kepada produsen-produsen, karena kalau mereka mau untuk hanya bermain di tradisionalnya, karena itu juga sangat dihargai dan sekarang dimungkinkan dipakai di berbagai pelayanan kesehatan, itu juga tidak masalah. Jadi kita melihat mulai dari hulu R&D, kemudian bagaimana agar perguruan tinggi dengan SDM dan badan-badan riset mendukung riset-riset yang diperlukan dengan tentu dengan pembiayaan yang memadai,
dan baru nanti bagaimana dia bisa dikomersialkan. Dan kalau ini bisa disambut dengan pembelian oleh pemerintah terhadap produk-produk yang sudah memenuhi standar tadi untuk pelayanan kesehatan dan diafirmasi, maka daya tahan industri dalam negeri kita bisa ditingkatkan. Kuncinya adalah di riset. Jadi persoalan di Republik ini selain data yang amburadul, persoalan riset juga nggak dikembangkan. Jadi kita tagih nanti janjinya paslon 1, amin. Kalau misalnya nanti terpilih harusnya pengembangan riset untuk semua bidang itu bisa dioptimalkan. Yang terakhir Profesor Dr. Gigi Suryono SH PhD. Tes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryono mewakili Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang juga sekaligus sebagai Ketua AFDOGI yang membawai sekitar 32 fakultas kedokteran gigi, di mana di dalamnya ada ribuan mahasiswa. Seperti kita ketahui, mahasiswa juga punya kuasa yang sangat luar biasa kalau dilihat dari sisi historisnya. Yang pertama, saya ingin menanyakan seandainya paslon nomor 1 itu jadi, bagaimana komitmen ya dari jadi paslon nomor 1 memposisikan organisasi profesi di dalam penyelenggaraan kepemerintahan terkhusus dalam pembangunan di bidang kesehatan. Yang kedua, mohon pandangannya terkait dengan konsep bahwa kesehatan adalah investasi masa depan. Ya, terkait dengan itu juga perlu saya sampaikan bahwa yang terjadi saat ini ada masalah kronis juga terkait dengan pemerataan tenaga kesehatan terkhusus dokter gigi ya. Di daerah 3T itu sangat jauh dari apa yang menjadi idealisme dari Kementerian Kesehatan. Bagaimana strategi daripada paslon 1 untuk memenuhi itu semua? Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana paslon Amin memposisikan organisasi kesehatan dan bagaimana strategi pemerataan kesehatan terutama di daerah-daerah tertinggal atau 3T ya? Saya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Kalau posisi OP tadi sudah diucapkan Pak Anies dan saya ucapkan tadi ya bahwa kita jelas saya posisinya juga mantan pengurus PBID. Jadi saya melihat, dan saya dari keluarga dokter Pak, saya tahu ID itu seperti apa. Prinsipnya ID kita hargai sebagai organisasi profesi yang ada ini semua secara kolaboratif diharapkan untuk terlibat. Diharapkan untuk terlibat, bukan hanya welcome gitu enggak, kalau bisa terlibat gitu. Yang terpenting adalah yang di atas meja itu adalah kepentingan publik. Jangan kepentingan sektoral kita masing-masing gitu. Mohon maaf ya Pak. Kita yang kedua, kalau strategi distribusi yang pertama secara umum kita kan berbicara keadilan. Keadilan itu tadi Pak Anies ada menyampaikan ketertinggalan 10 dekade Indonesia Timur. Maka kalau secara teknis pertanyaannya, karena banyak sekali yang suka bertanya teknis, saya mencontohkan teknis begini. Kalau kita berbicara timur itu tertinggal, maka fokus pembiayaan itu harusnya terbesar untuk timur. Jangan lagi ada berbicara program khusus tapi Jawa masih dapat. Jawa ini kan jalannya sudah bagus, jalan tol bagus. Kalau ada rumah sakit dan puskesmas kurang dokter dan dokter gigi, tanya kepala daerahnya. Yang masalah kan di situ pasti. Tapi kalau maksudnya kita perlu melihat itu dulu. Prioritas dari supaya tadi bahasanya Pak Anies supaya bersama-sama. Jadi jangan ini maju terus ini rasanya nggak mungkin. Itu tadi disampaikan langsung oleh beliau. Yang kedua prinsip keadilan itu proporsional Pak. Kalau yang bekerja di daerah yang lebih rumit tentu insentif dan lain-lainnya itu harusnya lebih tinggi. Dan kita tidak bisa menyamaratakan dengan status. Saya mohon maaf, saya contohkan. Saya dulu PTT itu status daerah tertinggal di Sumatera sama di Papua itu ya sama gitu. Insentifnya 2,5 juta. Padahal mungkin di Papua itu ST sama T-nya itu kerumitannya lebih beda daripada di Sumatera misalnya. Kan begitu ya. Mesti objektif melihat handicap atau barrier geografis di situ yang betul-betul harus dihitung sebagai indikator untuk berbicara kesejahteraan dan lain-lain.
Saya ngomong kesejahteraan supaya kita tidak terjebak ngomong itu soal uang. Saya yakin kawan-kawan kesehatan itu bukan semata-mata soal uang. Tapi kita melihatnya sebagai manusia yang perlu kenyamanan, perlu kesejahteraan gitu. Begitu Pak, komitmennya kira-kira garis besarnya seperti itu. Jadi tidak kok pukul rata semua sama, ada prioritas, mana yang mau dikejar disamaratakan. Poin dasarnya tadi disampaikan calon presiden Anies Baswedan tadi tentang ketertinggalan 1 dekade. Terima kasih. Baik, ditambahkan silakan Dr. Burhan. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi kalau peran organisasi profesi saya kira tadi Pak Anies sudah sangat clear ya. Beliau mengundang kita semua untuk terlibat. Insya Allah Amin akan menang dalam Pilpres ini, amin. Nah, bahkan tadi beliau memberikan PR gitu ya kepada kita. PR-nya itu konteksnya 3 dalam kami memahami perubahan yang terus disuarakan ini. Yang pertama, apa yang perlu ditingkatkan, yang kedua apa yang perlu dikritisi, yang ketiga apa yang perlu dihentikan, yang keempat itu apa hal baru yang kita bawa gitu. Nah, kami mengundang Bapak Ibu semua, teman-teman semua untuk melihat lebih teliti pada dokumen yang sudah dirilis. Tadi saya sampaikan visi misi program, sekaligus mungkin minta sedikit waktunya merespon Prof Agus tadi tentang obat tradisional ya Prof. Kalau di dalam dokumen kami itu ada disebut agenda misi ketersediaan obat dan vaksin yang terjangkau. Dan yang relate dengan obat tradisional itu tadi sudah disampaikan, memperkuat riset pengembangan obat termasuk herbal dan tradisional, vaksin dan bahan medis dalam negeri, kemudian memajukan industri farmasi dan alat kesehatan sebagai industri strategis nasional dengan insentif fiskal dan non fiskal. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Burhan. Itu tadi semua pertanyaan unek-unek dari para panelis yang sudah disampaikan, dan nanti masih ada satu sesi lagi bersama dengan Cawapres Paslon nomor urut 3, Profesor Muhammad Mahfud MD. Untuk paslon nomor urut 2 tampaknya tidak berkenan hadir ataupun belum memenuhi undangan dari panitia. Jadi nanti kita langsung ke sesi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Fasli Jalal, Dr. Ganis dan juga Dr. Burhan dari Timnas Amin, tim nasional Anies Mohaimin sudah berkenan untuk menjawab dan juga meyakinkan para panelis dan juga komunitas kesehatan. Dan saya kembalikan kepada MC untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Baik. Baik, beri tepuk tangan yang meriah kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 yang telah menyampaikan visi, misi, dan gagasannya tentang kesehatan. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada moderator kita yang sudah sangat luar biasa, yang telah memandu jalannya sesi dialog pada hari ini dengan luar biasa juga tentunya. Selanjutnya akan ada penyerahan Policy Brief Indonesia Sehat dalam kerangka Indonesia Emas tahun 2024. Dokumen ini akan diserahkan oleh Koordinator Kompak, nantinya akan didampingi oleh 19 Ketua Organisasi Profesi dan Asosiasi Kesehatan. Untuk itu, kepada Koordinator Kompak serta 19 Ketua Organisasi Profesi dan Asosiasi Kesehatan, kami mohon kehadirannya di atas panggung, serta kami mengundang Timnas Kesehatan Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal, PhD, untuk dapat menerima dokumen polisi. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan yang luar biasa untuk profesi dan asosiasi kesehatan yang bergabung dalam komunitas profesi dan asosiasi kesehatan Kompak. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk tim sukses tim nasional dari pasangan calon nomor urut 1 yang telah berdialog bersama kita semua.